salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin sebelum sidang eksepsi saya sudah jawab, dan sekarang saya berikan ulasan tentang permasalahan eksepsi yang disampaikan oleh Pak Hamid ya. Ada beberapa hal yang disampaikan sama dia, termasuk yang merasa dikriminalisasi, ataupun yang kedua bahwa dakwaan JPU itu tidak kena kepada substansinya menurut daripada kuasa hukumnya. Kemudian juga menyinggung masalah BPOM ya. Satu-satu kita ulas ya. Yang pertama masalah dakwaan daripada JPU sudah jelas bahwa itu 369 ayat 1 ya, Junto 55 dan juga untuk TPPU. Nah, kita harus tahu kenapa masuk di situ TPPU itu. Kalau TPPU masuk berarti ada pidana asalnya atau pidana pokoknya. TPPU tidak akan mungkin berbunyi kalau tidak ada pidana asalnya, pidana pokoknya. Nah, ini sekarang kan berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Reza Gledis kepada Nikita. Nah, kemudian dakwaan itu dilakukan oleh JPU. Ada yang bertanya, kenapa 368 sekarang jadi berubah 369? Jadi sehingga hilang pemerasannya. Enggak hilang. Harus bisa dipahami oleh media maupun publik yang tidak mengerti masalah hukum. Kalau namanya pencemaran nama baik itu termaktub di dalam 310 311. Kalau 369 itu juga termasuk dalam kaitannya pemerasan. Karena dikatakan di situ ya, untuk mengambil keuntungan baik seluruhnya atau sebagian untuk dimiliki. Hasil daripada kalau tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak. Makanya saya katakan kalau kau tidak speak up ya, kalau kau tidak kasih saya speak up. Itu pemerasan halus juga. Nah, sekarang jadi pointernya, coba tolong si Bakbet ini ya mengcounter ini nanti kan akan diberikan jawaban. Nanti kan JPU mempelajari ini kan gitu. Nanti akan disampaikan lagi tanggapan daripada JPU ataupun ditambah dengan keterangan daripada kuasa hukumnya Reza Gledis. Nah, jadi apa yang sudah disampaikan kemarin itu ya sudah bergulir ya. Itulah suara hati atau keinginan daripada seorang Nikita yang jadi terdakwa. Kemudian yang kedua, yang masalah dikatakan kriminalisasi itu ya silakan aja nanti dibuktikan. Saya tidak mau berdiri dimanapun, saya berdiri di tengah. Kalau betul-betul bisa dibuktikan bahwa itu kriminalisasi, buktikan dengan data fakta hukum dan bukti-bukti yang lain bahwa itu merasa dikriminalisasi atau tidak. Kemudian JPU mengeluarkan dakwaannya sesuai dengan hati nuranimu atau tidak. Kalau tidak sesuai, berikan tanggapannya. Nah, eksepsi kemarin kan sudah disampaikan, berapa halaman saya juga nggak tahu ya. Kemudian yang ketiga tentang masalah BPOM. Mungkin sebelum bergulir ya mungkin didengarkan juga ya dari pihak Nikita dan Pak Hamid, supaya nanti bisa ada kesamaan keadilan hukum. Makanya berkali-kali saya katakan kalau sudah berkaitan dengan masalah skincare akibat dari beritanya uang ini, nah itu harus dibuktikan. Makanya BPOM itu berkali-kali saya selalu katakan sampai capek saya ngomong tuh ya. Sekarang baru bunyi, orang-orang bunyi BPOM. Padahal dari dulu-dulu saya sudah ngomong itu. Ya, sebelum sidang bergulir masih dalam penyidikan saya sudah ngomong itu. Tolong BPOM itu bunyi. Jangan hanya ngambil uang izin edar saja walaupun itu digunakan sebagai pajak negara pada negara. Nah, sekarang ditelusuri kenapa kamu nggak bunyi untuk menetralisir ini. Supaya nanti kalau memang betul-betul ini memang bermasalah skincare ini, biar bisa diambil langkah tindakan hukum dari Depkes maupun pihak kepolisian. Nah, kalau memang nanti ini memang standar sesuai kelayakan dari BPOM, ya diluruskan supaya dia pihak Reza juga jangan terjepit. Kan tinggal itu aja kan. Kalau memang betul-betul dia overclaim atau underclaim, sudah lakukan lidik-sidiknya. Bila penting, kalau saya memang terbukti, itu sita tutup itu skincare-nya tuh, uangnya disita karena itu adalah hasil daripada kejahatan. Tapi kalau itu salah ya, tapi kalau benar ya berikan juga dong kepastian hukum kepada pihak Reza. Nah, kan saya adil ngomongnya nih ya. Jadi mana yang benar, mana yang salah.
Nah ini yang kira-kira yang bergulir kemarin yang saya lihat. Kemudian hakim menutup untuk memberikan tanggapan nanti untuk sidang berikutnya. Jadi bukan menolak, bukan ya. Kan tidak seketika itu harus menjawab itu. Tentu kan akan dianalisa oleh pihak JPU, tanggapannya apa tentang nota keberatan daripada pihak terdakwa. Mungkin ditambah juga nanti dari pihak Reza Gladys dengan kuasa hukumnya. Yang perlu saya kutip di sini, bahwa siapapun yang berkaitan, yang ada irisannya, yang ada relevansinya dengan peristiwa ini harus diperiksa. Saya monitor di BAP itu menyebutkan juga nama orang-orang tertentu. Saya mohonkan diminta juga keterangannya. Sejauh mana keterlibatanmu, sejauh mana irisannya, sejauh mana relevansinya dengan peristiwa ini, supaya terang suatu perkara itu. Sehingga diberikan tanggapan dan jawaban. Nah, kemudian hakim akan bertanya, JPU akan bertanya, pihak kuasa hukum daripada Reza dan Nikita juga bertanya. Nah, sehingga akan keluarlah tanggapan dan jawaban daripada orang yang dipanggil itu. Tentunya kan di depan publik nih hakim akan menilai ini. Hakim akan menganalisa ya kebenaran daripada informasi ataupun tanggapan ataupun jawaban daripada orang-orang yang dipanggil. Termasuk nanti kemungkinan juga akan dipanggil juga saksi ahlinya, ya, atau juga ahli pidananya, atau mungkin juga saksi adecar dan yang lain-lain. Nah, sehingga mari kita berikan kepada masyarakat suatu perjalanan edukasi hukum dan perjalanan hukum yang benar, yang berkeadilan. Sehingga masyarakat awam tahu, oh begini prosedur ataupun etikanya. Nah, yang satu yang kita harapkan adalah, karena ini sudah booming, berikan prosedur hukum, berikan kepastian hukum, berikan keadilan hukum kepada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kalau memang terlibat ya buktikan, berikan sanksinya. Kalau tidak terlibat ya jangan juga dikebiri, jangan juga berikan sanksi yang tidak sesuai apa yang dia lakukan. Adil kan? Kira-kira itu media ya. Pak, ada yang menarik lagi nih Pak, dari dapat notis dari Rieke Diah Pitaloka yang menyuarakan bahwa peran harus diperiksa juga atau diselidiki juga, jangan sampai ada oknum yang ikut terlibat diduga diguyur gitu Pak. Ya kan saya sudah ngomong tadi. Makanya dibuka Pandora selebar-lebarnya. Yang Mbak Diah Pitaloka ya saya kenal, saya teman saya tuh ya, dia tahu saya siapa ya. Ini kan orang-orang lugas juga nih Mbak Diah ini ya. Menurut hemat saya bagus, supaya jangan tertutup. Siapapun yang ada relevansinya, kan saya katakan tadi, siapapun yang terlibat yang ada relevansinya, mau itu dari aparatnya, mau itu dari orang-orang tertentu, kalau memang bisa dibuktikan, ya silakan aja diperiksa. Nanti kan ada jalurnya nanti, apakah dari pihak aparatnya, ya kan ada pimpinan atasannya, laporkan saja. Nah, sehingga keadilan hukum itu berjalan dengan baik, tidak ada tebang pilih. Kalau ada dikatakan perubahan pasalnya itu sah-sah saja, jangan juga masyarakat media publik juga salah pengertiannya, karena itu ada koordinasi antara penyidik dan JPU. Yang penting itu ranahnya tidak akan lari, tetap aja pemerasan juga itu 368, 369 itu. Kalau sudah bergulir di pengadilan itu yang nggak bisa dihentikan, itu kan sudah berjalan. Tapi namanya permintaan daripada terdakwa ya manusiawi kan. Nah, kalau namanya wan prestasi, kita lihat saja wan prestasinya modelnya apa. Apakah ini wan prestasi? Kalau wan prestasi adalah suatu kesepakatan tentang suatu pekerjaan dengan catatan. Ya. Wan prestasi tidak akan berlaku apabila berbau pidana. Ingat ya, bahwa yang dipersyaratkan dalam kesepakatan antar kedua belah ini tidak boleh berbau pidana. Kalau berbau pidana, wan prestasi itu gugur, nggak bisa. Nah, tinggal buktikan saja. Tapi kalau permintaan daripada pihak Nikita supaya ditangguhkan dulu segala macam, ya manusiawi lah. Saya nggak mau juga mengamputasi apa permintaan ini kan, ya namanya juga permintaan ya. Ya, dari kuasa hukumnya meminta supaya ditangguhkan sampai sidang perdata selesai, ya sah-sah saja.